Assalamualaikum, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin dalam forum Group Discussion Ekspor Benih Lobster hari ini. Saya, Etno Sakina, selaku moderator yang akan memandu forum Group Discussion pada hari ini. Kebijakan ekspor benih lobster telah diluncurkan pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kebijakan ini menuai kontroversi, di mana di sisi lain mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, dan di sisi lain juga akan mempengaruhi menurunnya potensi perikanan di Indonesia. Bagaimana hal ini dapat diatasi? Nah, tanpa basa-basi, di sini telah hadir Fadila Putri selaku pemerintah pusat, Fitri Nuriski selaku pemerintah daerah, Tria Novianti selaku Pokmaswas, Fadzila Tusadiyah selaku peneliti LIPI, Taskia Kurota Ayun selaku lembaga swadaya masyarakat, Sarista Salsabila selaku investor, Yohanes Aurelio selaku pemilik usaha, Zulkarnain Anwar selaku nelayan. Dan notulensi akan ditulis oleh Yasha Hanifah Kinasi. Nanti di sesi diskusi akan berjalan selama kurang lebih 30 menit dan terbagi menjadi penyampaian pendapat dan solusi yang diberikan dari setiap stakeholder. Tanpa mengulur waktu lagi, diskusi dapat dimulai dari penjelasan Ibu Fadila selaku pemerintah pusat. Persilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Saya Fadila. Di sini akan mewakili dari pemerintah pusat, akan menyampaikan persyaratan izin ekspor benih lobster. Nah, dari Kementerian Kelautan Perikanan telah membeberkan persyaratan ekspor benih lobster sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 mengenai pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan peraturan di atas, diperlukan surat keterangan untuk melakukan usaha budidaya lobster, yaitu yang pertama surat penetapan sebagai pembudidaya, yang kedua surat penetapan sebagai eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap, kemudian yang ketiga kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pembudidaya setempat, yang keempat berita acara pelepas liaran lobster yang disaksikan dan ditandatangani oleh dinas setempat, yang kelima surat keterangan asal benih dari dinas setempat, dan yang keenam laporan pembudidayaan lobster yang memuat informasi produksi. Ya, pengajuan budidaya benih lobster ini bisa diajukan melalui call center, WhatsApp, gateway. Kemudian ada beberapa persyaratan lain, yaitu yang pertama data pelaku usaha dan informasi jenis usaha, yang kedua SIUP atau TDPIK, yang ketiga surat pernyataan komitmen untuk menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudidaya lobster, yang keempat surat pernyataan komitmen untuk melepas liarkan lobster sebanyak 2% dari hasil pembesaran lobster dengan berat minimal lobster yang dilepas liarkan adalah 50 gram per ekor bagi pembudidayaan lobster. Mungkin sekian untuk dari informasi dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik Ibu Fadila, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Ibu Fitri mengenai hal ini? Dipersilahkan. Baik, dari Pemda sendiri untuk daerah khususnya untuk daerah Lombok dan sekitarnya itu memang pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat itu memang sudah mengembangkan contohnya wilayah-wilayah sekitar untuk mengembangkan memang di bidang lobster, contohnya untuk Teluk Awang. Nah, diharapkan memang dengan adanya kebijakan ini atau dengan ditetapkan aturan ini dapat meningkatkan pendapatan ataupun martabat serta perekonomian masyarakat khususnya bagi nelayan di wilayah Lombok dan khususnya di wilayah Lombok maupun di wilayah lainnya di Indonesia. Nah, jadi
dengan adanya aturan ini dan serta fasilitas maupun teknologi yang diberikan oleh pemerintah diharapkan memang dapat meningkatkan perekonomian nelayan. Seperti itu. Oke, Ibu Fitri, terima kasih. Lalu bagaimana dengan Bapak Zulkarnain? Bagaimana pendapat Anda? Apakah tindakan pemerintah ini sudah tepat atau bagaimana? Baik, di sini saya sebagai nelayan, terutama sebenarnya saya setuju akan adanya ekspor benih lobster ini, namun ada pihak dari ini ada dua jenis nelayan ya, nelayan penangkap dan nelayan budidaya, di mana nelayan penangkap ini yang menyediakan benih lobster, sementara nelayan budidaya itu yang membeli benih lobster dari nelayan penangkap itu sendiri. Nah, saat ini nelayan budidaya itu kesulitan benih, karena nelayan penangkap itu saat ini lebih memilih menjual benih itu ke pemilik usaha atau perusahaan, karena harga jual ke perusahaan itu lebih tinggi dibanding dijual ke nelayan budidaya. Nah, sementara nelayan budidaya itu memiliki keterbatasan untuk mencari benih sendiri dalam hal peralatan, tenaga kerja, dan juga sebenarnya dari nelayan penangkap sendiri tidak tahu berapa jumlah kuota yang diminta dari perusahaan itu berapa, sehingga dari nelayan budidaya sendiri tidak tahu berapa yang bisa disediakan dari nelayan penangkap itu. Nah, dari saya sendiri sebagai nelayan ingin memberi saran saja untuk perusahaan, untuk pemilik usaha, di mana dalam melakukan ekspor benih itu setidaknya bisa bermitra atau bekerjasama dengan nelayan budidaya. Nah, agar di mana hasil budidaya itu sebagian dilepas ke alam agar siklus dari lobster itu sendiri masih ada, tersedia, dan juga menguntungkan antar nelayan penangkap dan juga nelayan budidaya, di mana nelayan budidaya bisa mendapatkan benih secara gratis dengan bekerja sama dengan pemilik usaha atau perusahaan. Dan perusahaan juga masih bisa dapat keuntungan dari budidaya lobster tersebut. Sekian dari pendapat saya mengenai ekspor lobster. Oke, baik. Terima kasih kepada Zulkarnain. Bagaimana dengan pendapat Yohanes terkait dengan hal ini? Apalagi Yohanes sendiri ini selaku sebagai pengusaha, tanggapannya bagaimana? Baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik ya, saya akan menjelaskan bahwa sebagai pengusaha lobster itu banyak lika-liku yang dihadapi. Selain itu, dari tanggapan saya sendiri terkait ekspor lobster ini, mereview pada periode kementerian sebelumnya, adanya pembatasan pengambilan lobster, termasuk untuk penelitian. Nah, terkait hal tersebut, bahwa saya sebenarnya kurang setuju terkait ekspor benih lobster ini, karena pada ekspor benih lobster ini sangat memancing adanya overfishing pada lobster, dan juga perikanan berkelanjutan itu kurangnya ada perikanan berkelanjutan seperti pembatasan penangkapan maupun besar tangkapan yang akan ditangkap gitu oleh nelayan. Seperti itu aja sih tanggapan saya. Namun kalau dari sisi ekonomi sendiri itu bagaimana ya dengan diberlakukannya ekspor benih ini? Kalau dari sisi ekonomi sendiri sih
sebenarnya sangat sangat membuat perikanan Indonesia menjadi lebih maju. Cuma terkait sustainability dari lobster tersebut sepertinya masih diragukan untuk adanya benih-benih lobster yang terbarukan untuk menjadi dewasa dan untuk menjadi benih lagi, seperti itu sih. Oke, terima kasih kepada Yohanes. Mungkin saya bakal lanjut ke Ibu Salista mengenai kebijakan ini sebagai selaku investor. Tanggapannya seperti apa? Baik, saya selaku investor, menurut saya untuk lebih lanjutnya saya perlu tahu regulasinya seperti apa, izinnya seperti apa yang mempertimbangkan izin itu bisa keluar, lalu kewajiban apa yang harus dilakukan setelah izin itu keluar, terus mungkin sarana dan prasarananya itu lebih digali kembali, lalu maaf bentar deh, ini mati ya on cam gue? Iya. Error guys, ngerti kenapa? Bentar. Kenapa error ya? Aduh. Udah nyala lagi belum? Udah. Oke, lalu dari kami sendiri sebagai investor akan melihat sejauh mana permen tersebut berjalan secara konsisten. Jadi nanti kami akan memonitor berjalannya apakah diizinkan atau tidaknya. Karena jika tidak diizinkan, kami juga tidak akan melakukan investasi ke penangkapan benih lobster tersebut. Sekian dari kami. Oke, terima kasih Salista. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu Taskia mengenai hal ini? Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih banyak. Kalau menurut pandangan saya ini selaku LSM, saya lebih berpihak kepada nelayan. Dan sebenarnya peraturan ini itu ada dampak positif dan dampak negatifnya juga. Benar seperti yang dikatakan Pak Zul, kalau bagi nelayan penangkap benih lobster sendiri, peraturan ini tuh memudahkan mereka untuk mencari nafkah karena sudah legal. Jadi mereka dapat dapat menangkap benih lobster dan dapat diekspor juga. Namun di sisi lain, peraturan ini sangat merugikan bagi nelayan budidaya karena nelayan penangkap itu cenderung mengambil benih lobster dan dijual ke perusahaan dan harganya juga bersaing tinggi dengan pengepul-pengepul. Jadinya sangat merugikan bagi nelayan budidaya. Selain itu, sepertinya pengawasan dari permen ini tuh sedikit kurang tajam atau kurang tepat pengawasannya. Jadi nelayan-nelayan ini tuh sepertinya belum ada batasan bagi mereka untuk mengambil benih lobster. Jadi pengambilan benih lobster ini kuotanya masih belum diawasi dengan tepat seberapa banyak yang bisa diambil, sehingga di perairan sendiri jumlah benih lobster itu sekian berkurang. Jadi itu dapat merugikan juga di kedepannya karena mungkin di awal penetapan permen ini nelayan-nelayan banyak mengambil benih lobster, namun gara-gara sudah banyak yang terambil benihnya, sehingga semasa sekarang benih lobster itu kian berkurang. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Taskia. Bagaimana dengan Tria selaku Pokwaswas? Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan waktu saya untuk menyampaikan pendapat saya. Saya Tri Novianti selaku Pokmaswas. Saya ingin menyampaikan terkait yang dikatakan oleh Zul selaku nelayan demi aspek keberlanjutan yang dari restocking benih lobster ini sebenarnya sudah tercantum dalam Permen KP 12 tahun 2020 itu untuk restocking, di mana adanya pelepasan liar lobster hasil budidaya dapat dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan benih atau daerah lainnya seperti kawasan konservasi, di mana untuk restocking ini sebenarnya
me, me, memperbanyak benih lobster di alam. Jadi dari pihak Pokmaswas itu bertugas sebagai izin budidaya untuk pengusaha yang ingin membudidayakan benih lobster di perairan alami. Dan untuk keresahan dari nelayan sendiri terkait penjualan benih lobster ini, mereka menjualnya tidak langsung ke perusahaan, melainkan di negara kita itu masih sulitnya akses untuk menjual. Seperti nelayan masih banyak menjualnya menggunakan jasa makelar, yang pastinya di situ mengeluarkan biaya lebih untuk menjualnya melewat jasa makelar seperti itu. Tanggapan dari saya seperti itu. Jadi ketika benih lobster ingin dibudidaya oleh suatu pembudidaya yang dibawahi oleh pemilik usaha, sebaiknya meminta izin dulu kepada Pokmaswas yang akan nanti disampaikan ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Tria, terima kasih. Nah, jadi yang terakhir ini saya ingin menanyakan pendapat kepada Fadzila selaku peneliti, bagaimana pendapat Anda, apalagi dari segi keberlanjutannya. Lalu juga Indonesia kan telah menerapkan SDGs. Jadi bagaimana keterkaitan ini dengan keberlanjutan seperti itu? Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Saya Fadzila dari peneliti. Kalau misalkan menurut pandangan saya, bahwasanya kalau misalkan adanya aturan mengenai perizinan penangkapan dan ekspor lobster itu sangat tidak dianjurkan menurut saya, karena ini akan berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya lobster di perikanan Indonesia, sumber daya lobster di perairan Indonesia. Karena kenapa? Karena di sini benih yang diekspor itu akan berkembang biak dan berkembangnya itu di negara lain, sehingga dari kitanya itu sedikit kemungkinannya untuk dikembangkan di negara kita. Jadi benih yang diekspor ke negara lain juga itu nantinya sebenarnya akan balik lagi ke negara kita, saat lobster itu sudah besar dan sudah siap untuk dikonsumsi gitu. Jadi jatuhnya kayak balik lagi ke kita. Jadi menurut pendapat saya ekspor benih ini sangat tidak sesuai dengan prinsip berkelanjutan negara kita gitu. Sekian. Oke, terima kasih Fadzila. Baik, dari pernyataan yang telah dijelaskan dari beberapa stakeholder, apakah ada solusi sebaiknya apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam pemberlakuan ekspor benih lobster ini? Mungkin dari Fadzila kembali bisa berikan beberapa pernyataan solusi yang tepat untuk mengatasi. Baik. Kalau misalkan menurut pandangan saya sebagai peneliti, bahwasanya kita tetap budidayakan lobster ini di dalam negeri saja, tanpa melakukan ekspor ke luar negeri, karena nanti itu akan berdampak ke perekonomian maupun sosial ekologinya. Karena ketika sumber daya perikanan kita sudah menipis, maka itu akan berpengaruh terhadap ekonominya, karena kita juga kan di sini berbicara mengenai ekonomi para nelayan juga dan ekonomi lingkungan juga. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu. Jadi kita harus seimbang antara sosial, ekonomi dan ekologinya gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Fadzila. Bagaimana dari Zulkarnain mengenai
solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah atas pemberlakuan ekspor benih lobster ini? Mengenai ekspor benih sih, kami dan sebagian nelayan asal bisa memberi untung, mau itu budidaya di dalam negeri sendiri atau diekspor, kami setuju semuanya bisa kami lakukan. Tapi kalau misal untuk pembatasan jumlah yang diekspor, kami ingin lebih kejelasan gitu. Maksudnya yang bisa diekspor ke luar itu berapa dan untuk budidaya itu berapa. Sehingga bisa kami lihat dari segi keuntungan yang lebih menguntungkan itu yang mana. Antara mengekspor atau tidak budidaya di negeri sendiri gitu. Gitu, sekian. Oke, terima kasih Zulkarnain. Untuk Taskia, tadi angkat tangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya sebelumnya sih ingin menanyakan mungkin ke Ibu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sebenarnya setelah dibaca-baca dari peraturan ini tuh sudah cukup memihak kepada negeri kita sendiri. Karena sebelum diekspor seharusnya sudah dilakukan pembudidayaan yang berhasil hingga lobster tersebut bisa dilepas liarkan kembali ke alam. Tapi sepertinya dalam pelaksanaannya ini mungkin belum terlalu tepat atau belum sesuai dengan peraturan ya, karena sepertinya benih-benih lobster itu kian diekspor tanpa adanya pembudidayaan yang tepat, pembudidayaan yang harusnya dilakukan di dalam negeri sendiri, tapi tidak berjalan secara tepat gitu, hanya sebagai pemenuhan dari kewajiban dan syarat-syarat untuk diekspor sendiri. Itu bagaimana saya ingin mempertanyakan tentang berjalannya peraturan ini, apakah sudah sesuai, apakah telah diberlakukan oleh pengusaha-pengusaha ini dengan benar, atau hanya melakukan sebagai syarat saja. Terima kasih. Oke, baik Taskia, terima kasih. Bagaimana dengan Fadilah atas tanggapannya? Ya, untuk apakah peraturan sudah dijalankan dengan baik atau benar, sebenarnya nanti akan ada pengawasan. Jadi ada suatu lembaga pengawasan di mana kita akan langsung ke pengusaha itu untuk menilai apakah benar-benar sesuai dengan surat keterangan yang sudah mereka berikan kepada kami pemerintah. Begitu. Serahkan ke moderator. Oke. Baik, Taskia, apakah sudah terwakilkan? Sudah terjawab? Terima kasih banyak atas tanggapannya. Mungkin itu jawaban dari pemerintah pusat ya, dan mungkin dari pemerintah daerah sendiri bisa menjelaskan lebih detail bagaimana kondisi yang terjadi di Lombok ini. Oke, terima kasih. Baik, Fitri dipersilahkan untuk menanggapi. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menjawab pertanyaan dari Ibu Taskia, jadi untuk di daerah Lombok sendiri memang dari pemerintah daerah sendiri sudah mengupayakan berbagai macam cara untuk melakukan pengawasan, dan itu sudah melakukan kerjasama dengan baik itu Pokmaswas daerah maupun bahkan pemerintah daerah sendiri pun memang melakukan semacam turun lapang atau melakukan pengawasan secara langsung, bagaimana realnya gitu, bagaimana kinerja dari khususnya dari pengusaha dan juga dari nelayan itu sendiri. Jadi diharapkan memang dengan adanya pengawasan ini dapat membantu mengatasi atau meluruskan agar apa yang dilakukan tetap berlaku, tetap sesuai dengan regulasi-regulasi yang diberlakukan, seperti itu. Oke, terima kasih pada Fitri atas penyampaiannya. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih para hadirin yang telah berkenan hadir dalam forum group discussion ini.
Semoga bisa membuka wawasan bagi pihak terkait untuk mengatasi permasalahan kebijakan ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya, Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. si Yohanes udah ngomong belum sih?